Apa tadi tentang Dajjal kak? Ya sebenarnya di kontennya terdahulu kakak sudah sampaikan tentang Dajjal ini, tapi secara ringkas. Nah, isyarat-isyarat keadaan ihwal, nah keberadaan Dajjal itu. Tapi sebelum Dajjal ini kakak ungkap lagi, lebih baik kita melanjutkan tadi tentang isbat kebenaran Rasulullah. Jadi tentang tauhid itu terbagi dua. Nah pengertiannya di asyhadu, di syahadah itu. Nah pertama syahadat tauhid itu apa? Itu pengertiannya. Nah isbat zat Allah Ta'ala artinya isbatkan zat Allah Ta'ala, isbat sifat Allah Ta'ala, isbat asma Allah Ta'ala, isbat af'al Allah Ta'ala. Sempurna mengetahui ini lagi pula misalnya seseorang tadi ma'rifah, empat tadi sempurna ilmunya, sempurna pula ia mengetahui, yakni asyhadu, memandang akan zat Allah Ta'ala tadi. Batal kali menurut paham Aijabung apabila yang kelima ini tidak engkau isbatkan, arti tidak engkau tetapkan kebenaran Rasulullah. Yang kelima ini sebenarnya poinnya. Nah, isbat kebenaran Rasulullah, yakni yang kelima ini. Yang kelima ini disebut syahadat Rasul. Tapi di sini kesempurnaannya. Nah, bahwa Rasulullah tadi sudah menunjukkan kesempurnaan ma'rifahnya, zat sifat asma af'al tadi dengan kebenaran daripada syarat wajib akan menjadi seorang rasul dan seorang nabi, yakni bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wajib ini para nabi dan rasul ini memiliki sifat yang empat ini. Disitulah menunjukkan kesempurnaan ma'rifah kepada zat Allah Ta'ala. Seorang yang mengisbatkan benar akan ma'rifahnya kepada zat sifat asma af'al, maka bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Adapun kepada kita, nah, membenarkan akan ma'rifah Rasulullah ini, yakni mengikuti akan hukum yang disampaikan. Nah, barang aja tahayut-hayut gambaran empat perkara yang wajib bagi Rasul tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Caranya bagaimana? Mengikuti akan hukum-hukum Allah yang disampaikan Rasulullah. Nah, di situ yakni syahadat tauhid tadi. Jadi seseorang yang menyatakan asyhadu kepada zat sifat asma af'al, kepada wujud Allah yang hakiki itu, yang mutlak itu, tetapi ia tidak mengisbatkan kepada Rasulullah, niscaya seseorang tadi tiada bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah itu maksudnya. Nah secara ringkas hari ini menggambarkan. Abi kakak padatkan kamu tentang Dajjal. Ini hubungannya. Dajjal itu sebagaimana awal mulanya daripada syaitan, yakni iblis laknatullah Allah pada pandangan tauhid itu. Kemudian itu perwujudannya di masa Rasulullah adalah Dajjal disebut. Nah, Dajjal ini sebagaimana mewujud pada masa-masa sebelum Nabi kita seperti Fir'aun itu kan, itu Dajjal. Nah, mereka itu semuanya itu ma'rifah kepada zat. Fir'aun itu seorang ma'rifah tapi tidak mengisbatkan kebenaran Rasul. Hanya dia menolak Nabi Musa itu. Namrud sedemikian pula, seorang ma'rifah kepada zat Allah Ta'ala. Pinandu Banar di mana isbatnya zat sifat asma af'al Allah itu, yakni menyatakan kepada dirinya, tetapi dia tidak isbatkan kebenaran Rasulnya Ibrahim. Demikian Fir'aun tidak mengisbatkan kebenaran Musa itu. Nah, padahal dia mengenal betul rahasia daripada zat sifat asma af'al Tuhan itu.
Dan ini berlangsung terus sampai sekarang. Maka Dajjal itu menggambarkan kekuasaan dan pula menggambarkan akan keilmuan. Nah, keilmuan ketuhanan, mengenal ketuhanan tadi, karena ketuhanan itu menggambarkan kekuasaan. Nah, secara syariatnya iya kepemimpinan duniawi ini. Nah, kepemimpinan mereka itu tidak disebutkan kepemimpinan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah itu fa'alul lima yurid, berbuat sekehendaknya. Inilah yang ingin diwarisi. Dan akan mereka ini menyatakan wujud zahir Tuhan. Tuhan tubuh kasar. Nah, jadi awalah dapatlah sudah digarisbawahi bahwa Dajjal itu melambangkan kekuasaan, dan kekuasaan itu melambangkan sifat ketuhanan. Akan tetapi sifat ketuhanan itu menghendaki kebenaran pelaksanaan ketuhanan tadi kepada kerasulan, yakni mengisbatkan kebenaran kenabian dan kerasulan tadi, mengikuti akan hukum-hukum Allah. Itu yang dikehendaki untuk mencapai keridhaan Allah. Nah, Dajjal sang penguasa ini, mereka menghendaki akan kekuasaan ketuhanan itu, tetapi tiada mengisbatkan kebenaran kerasulan. Nah, karena kita umat Islam, tiada dihadirkan lagi akan nabi-nabi, maka mengikuti aturan Nabi Muhammad, sekalipun pada zahiri beliau itu sudah wafat. Nah, itu gambarannya. Siapapun juga di antara kita tidak mengisbatkan kebenaran Allah melalui Rasulnya tadi, yakni mengisbatkan kebenaran Allah melalui Rasulnya tadi adalah menetapkan akan hukum-hukum Allah, berarti sudah gulungan Dajjal. Mungkin Dajjal kecil. Nah, Dajjal yang besar itu tiada lain adalah penguasa. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa dicerna. Nah, karena kakak di konten ini membatasi waktu, jadi memberikan gambaran-gambaran. Nah, silakan diulah gambaran-gambaran itu. Nah, kalau menurut pendapat kakikmu ya Dajjal itu pada masa-masa sebelum Nabi kita Muhammad pun sudah hadir. Bahkan Dajjal itu sudah ada sebelum zahir Nabi kita Muhammad, masih di alam ruh itu. Nah, yang ma'rifat kepada Allah itu. Nah, belum ada semesta sekalian alam ini sudah ada Dajjal. Nah, masih belum ada alam ini, alam syariat ini sudah ada, yakni yang dilaknat Allah, yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam itu. Karena Nabi Adam ini mengisbatkan kebenaran Allah itu melalui Nabi, karena beliau seorang Nabi. Sidik, amanah, tabligh, watonah. Hukum-hukum maksudnya di situ. Tiada tunduk terhadap kebenaran para Nabi dan Rasul itu. Itu berarti Dajjal. Nah, demikian mudah-mudahan ini memberi pencerahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.